begitu dengar kata cabut gitu itu akan menjadi suatu momok tersendiri ya. Kadang bahkan si anak tahu-tahu mau ke dokter gigi udah dijadwalkan paginya demam gitu. Karena malam itu kepikiran kalau giginya mau dicabut gitu. Yang banyak sekali ditanyakan ke masyarakat adalah ketika gigi itu harus dicabut. Nah, pencabutan seperti ini bisa karena mungkin kasusnya memang butuh pencabutan atau mungkin karena memang giginya sudah waktunya dicabut. Nah, cuman di masyarakat ini masih bingung tentang pencabutan ini terkait dengan tumbuh kembang. Ya, Apakah gigi ini sudah waktunya dicabut atau belum? Itu ya, sepertinya menjadi pertanyaan yang umum di oke. masyarakat kayak gitu. Dan bagaimana ini ketentuan pencabutan gigi? Kapan dan bagaimana dan apakah boleh jika suatu saat gigi yang sudah sangat goyang atau gampang untuk lepas tapi belum lepas-lepas, apakah itu boleh dicabut sendiri di rumah? Seperti itu. Silakan Ya. Yani. Oke, ya ini saya izin share gambar lagi Mm-mm. ya Mas Mm-mm. ya. Ini ya salah satunya ya, contoh gigi yang sudah harus atau wajib gitu ya untuk dicabut. Karena apa? Karena gigi belakangnya itu sudah tumbuh atau gigi permanen atau gigi penggantinya sudah tumbuh. Kalau memang misalnya mobilitas atau kegoyangannya itu besar sekali, itu boleh sekali dicabut sendiri di rumah. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika mencabut di rumah, yang jelas perdarahan yang terjadi setelah itu harus dikontrol. Bisa diletakkan es batu ataupun diganjel dengan kapas supaya darahnya segera berhenti, seperti itu. Terus kalau misalnya ternyata yang perlu dicabut adalah gigi belakang yang sudah hitam-hitam, tinggal tonggaan gitu ya, udah nggak ada mahkotanya lagi dan anaknya masih umur mungkin 5 atau 6 tahun, padahal itu nanti gantinya masih lama, masih umur 9 tahun. Nah, itu memang sebaiknya perlu dicabut juga karena gigi-gigi yang sudah tinggal akar, sisa akar atau tonggaan tadi itu sangat berpotensi uh, menjadi bengkak atau abses atau adanya nanah seperti gambar tadi ya Mas. Meskipun gantinya masih lama, tapi itu berpotensi sakit sehingga setelah dicabut, nah itu kita sarankan biasanya untuk penggunaan alat yang bisa mempertahankan ruangan bekas gigi tadi dicabut untuk tumbuhnya supaya gigi pengganti nanti supaya ruangannya cukup dan gigi-gigi di sebelahnya tidak bergeser ke ruangan kosong tersebut. Begitu, Mas. Dan kalau misalnya dalam kondisi seperti di gambar ini, misalnya ada gigi kesundulan, tapi dia tidak goyang sama sekali, ya itu memang diharapkan harus segera ke dokter gigi. Kenapa? Karena kalau misalnya dibiarkan seperti itu, dan kondisi gigi di belakangnya makin lama kan dia akan makin muncul tinggi ya mahkotanya. Nah itu nanti dia akan mengalami kesulitan untuk menempati tempat yang seharusnya berada di lengkung gigi. Karena kalau misalnya gigi masih tumbuh atau erupsi sebagian seperti ini, dan kita cabut atau kita hilangkan gigi susu yang menghalanginya, ini akan bisa kita harapkan pergerakan giginya secara alami itu kembali ke lengkung giginya ke tempat dia seharusnya berada dengan bantuan dari lidah gitu, Mas. Jadi kalau salah tempat seperti itu, Ya, advice apa yang bisa diberikan oleh orang tua ya. untuk menghadapi hal seperti ini? Ya, kalau misalnya salah tempat seperti ini ya, atau bahasanya biasanya kita kesundulan gitu. Bahkan kadang tidak sedikit orang tua yang mengira bahwa gigi yang perlu dicabut adalah gigi yang di Hmm. belakang gitu. Hmm. Karena posisinya kok tidak beraturan dok, itu yang dicabut kok yang depan dok, bukan yang belakang. Nah di situ kita perlu jelaskan bahwa yang gigi di belakang ini kenapa tumbuhnya di belakang itu karena tidak dapat tempat, soalnya si gigi susunya belum copot atau belum tanggal gitu ya. Nah, tapi kondisi seperti ini bisa kita apa namanya tidak perlu kita khawatirkan ya kalau misalnya memang baru sebagian tumbuhnya karena kita bisa instruksikan si orang tua dan anak ya di rumah untuk mendorong-dorongkan gigi yang salah tempat tadi dengan lidah karena kekuatan otot lidah itu cukup besar. Jadi kalau kondisi seperti ini masih belum perlu alat untuk membenarkan
posisi gigi yang salah tempat, kita masih bisa harapkan gerakan yang natural, yang alami, yang gerakan fisiologisnya supaya mengembalikan gigi yang salah tempat tadi ke jalur yang benar. Seperti itu. Oke, saya ada pertanyaan yang ini nih ganjel nih. Boleh. Mungkin Yani bisa mengajarkan kepada para orang tua ini bagaimana cara kita memberikan edukasi atau memberitahukan kepada si anak ketika gigi itu harus dicabut. Bagaimana cara kita berbicara agar anak itu memiliki keberanian untuk mencabut gigi? Silakan Yani. Ya, ini suatu challenge memang ya Mas ya, karena begitu dengar kata cabut gitu itu akan menjadi suatu momok tersendiri ya. Kadang bahkan si anak tahu-tahu mau ke dokter gigi udah dijadwalkan paginya demam gitu, karena malam itu kepikiran kalau giginya mau dicabut gitu. Nah makanya salah satu upaya untuk memberitahukan si anak adalah mengganti kata cabut tadi gitu Mas dengan kata-kata yang punya diksi lebih baik atau lebih positif. Misalnya ini giginya nanti diambil boleh ya gitu. Giginya di uh, dirapihkan nanti sama dokternya boleh ya dibersihkan gitu. Karena beberapa anak yang memang dari awal sudah ditargetkan mencabut itu sering pesan ke dokternya, dok saya nggak mau dicabut loh ya dok, jangan dicabut loh ya gitu. Nah jadi di sini kita harus menggunakan kata-kata yang memperhalus sebetulnya. Saya sih lebih prefer kalau minta izin itu giginya diambil boleh ya, gitu, supaya nanti giginya bisa lebih rapi dan harus diberi pengertian bahwa anak-anak itu kan sebetulnya suka dipuji ya Mas ya. Jadi kita bisa bilang kalau, oh ini nanti kalau giginya diambil, gigi dewasanya, gigi besarnya atau gigi penggantinya nanti bisa rapi, nanti kamu bisa jadi lebih cantik, lebih ganteng, nah seperti itu. Nah itu nanti bisa digunakan untuk membesarkan hati si anak bahwa, oh ini diambil ya untuk kepentingan saya juga, seperti itu. Dan kadang mungkin dicontohkan kalau gigi bertumpuk banyak itu nanti kan nggak susah makannya seperti itu, terus nanti banyak makanan yang nyangkut dan jadinya nanti nggak cantik nggak ganteng lagi. Nah hal-hal seperti itu kadang membuat mereka jadi oh ya sudah nggak apa-apa deh gitu. Dan tentunya kita perlu menghindari uh, itu tadi ya rasa sakit pada saat pencabutan supaya dia memang punya pengalaman oh tidak selamanya dicabut itu rasanya sakit kok gitu. Ya, intinya adalah menghindari kata-kata negatif dan Ya, menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif atau lebih betul. menyenangkan dan kita Menyenangkan. kembalikan ke anak bahwa ini adalah kebutuhan dia dengan cara memberikan penjelasan bahwa setelah diambil gigi ini nanti akan menjadi seperti ini kayak gitu. Jadi Ya, anak paham dan ini menjadi kebutuhan menanamkan rasa butuh ke anak dulu dengan cara betul. ya seperti yang telah disampaikan tadi.